Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum pemilihan kepala daerah menjadi sangat penting. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008, RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah dilantik atau breeding leadership. Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, dikawal dari awal untuk mengintegrasikan parameter kependudukan dalam pembangunan daerah. Karena jika tidak, maka akan menunggu 5 tahun lagi untuk memperjuangkannya. Tahun 2020 yang lalu ada 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pada 32 provinsi baru saja menggelar pilkada. Bagaimana mengintegrasikan berbagai variabel untuk kemudian diimplementasikan dalam perencanaan program agar terintegrasi, sehingga harapannya capaian program Bangga Kencana tercapai. Inisiasi optimalisasi pembangunan kependudukan dalam rencana pembangunan daerah, inilah yang menjadi proyek perubahan. Karena sebaik apapun suatu program, tanpa perencanaan dan dukungan dari penganggaran, program semuanya akan sia-sia. Mendukung apa yang di proyek perubahannya Bu Mila, yang mana melakukan suatu terobosan untuk mengembangkan sistem dalam rencana atau kebijakan pembangunan kependudukan di masing-masing wilayah di Indonesia ini, yang kemudian ada suatu loncatan. Saya katakan suatu loncatan begini, dengan programnya Bu Mila ini, ketika ada PK21, ada data yang masuk, kemudian ada sistem yang dibangun oleh Bu Mila ini, kemudian juga Bu Mila mentargetkan untuk blueprint pembangunan kependudukan, maka kemudian ini terintegrasi di dalam suatu sistem pembangunan berwawaskan kependudukan. Nah, ini akan mendongkrak indikator-indikator kinerja dari BKKBN. Nah, dan yang paling penting lagi, akan membuat kepala-kepala daerah itu kemudian dia paham tentang pentingnya kependudukan dimasukkan di dalam RPJMD, dan kemudian kependudukan penduduk menjadi dasar untuk membuat suatu kebijakan. Saya kira kalau program ini dijalankan dengan sukses, maka Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK sukses, kemudian blueprint pembangunan kependudukan secara nasional maupun di daerah sukses, dan kemudian betul-betul daerah itu membangun berbasis kependudukan. Saya kira momentumnya sangat tepat ketika BKKBN juga baru saja menyelesaikan pendataan keluarga, 71 juta keluarga didatangi, sehingga nanti ini menjadi materi yang sangat cocok untuk proyek perubahannya Bu Mila. Sukses, dan saya akan mendorong dan mendukung. Dan ini menyatakan dukungan atas proyek perubahan dari Saudara Mila Rahmawati, yang mana dengan topiknya adalah optimalisasi integrasi kebijakan pembangunan kependudukan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Proyek perubahan ini dilaksanakan dengan mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam tahap-tahap pembangunan yang dimulai dari formulasi, kemudian dilanjutkan dengan implementasi, serta monitoring dan evaluasi atas kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini adalah untuk merespon dinamika kependudukan yang dibarengi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo SPOK, yang begitu luar biasa, yang langsung membimbing kami. Kemudian kepada mentor saya yang luar biasa menginspirasi, Dr. Insinyur Dwi Listiawardani MSc Depkom. Kemudian coach saya yang begitu sabar dan luar biasa mensupport saya, Dr. Sri Ratna MM, serta para stakeholder baik eksternal maupun internal, dan para widaiswara yang begitu luar biasa memberikan materi kepada saya, dan tentunya kepada tim efektif saya. Untuk ini, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga proyek perubahan ini membawa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berencana itu keren.